Di Alexandria, kota besar yang ramai oleh ilmu pengetahuan dan perdebatan para filsuf, hiduplah seorang gadis bangsawan bernama Ekaterina. Banyak orang mengenalnya karena dua hal, kecantikannya yang memikat dan kecerdasannya yang jarang tertandingi. Ia dididik dengan sangat baik, mempelajari karya-karya para pemikir besar pada zamannya. Karena itu pula banyak pemuda terhormat datang melamarnya. Namun Ekaterina tidak tertarik. Ia berkata kepada orang tuanya bahwa ia hanya akan menikah dengan seseorang yang benar-benar melampaui dirinya dalam kemuliaan, kekayaan, kebijaksanaan, dan keluhuran. Ia tidak mau mengikat diri pada yang biasa-biasa saja, sebab hatinya mencari sesuatu yang sempurna. Dalam tradisi gereja, ibunya diam-diam adalah seorang Kristen. Melihat pencarian putrinya yang tak kunjung menemukan jawaban, sang ibu membawa Ekaterina kepada seorang tua-tua rohani, seorang pertapa suci yang tinggal di luar kota. Kepada sang elder itu, Ekaterina mengungkapkan syarat-syarat yang ia tetapkan bagi calon suaminya. Sang elder mendengarkan, lalu berkata dengan tenang bahwa ia mengenal pria seperti yang Ekaterina cari, wajahnya lebih terang dari matahari. Kebijaksanaannya mengatur segenap ciptaan, kekayaannya diberikan kepada semua bangsa tanpa pernah berkurang, dan belas kasihnya tak tertandingi. Kata-kata itu menyalakan kerinduan yang aneh di dalam hati Ekaterina. Ia ingin melihatnya. Sebelum berpisah, sang elder memberi Ekaterina sebuah ikon Theotokos yang menggendong kanak-kanak ilahi, lalu memintanya berdoa dengan iman kepada Bunda Allah. Malam itu Ekaterina berdoa lama. Dalam penglihatan, ia melihat sang perawan suci dan kanak-kanak Kristus. Tetapi ketika Theotokos mempersembahkan Ekaterina kepada putranya, kanak-kanak itu memalingkan wajah dan berkata bahwa Ekaterina masih asing karena belum percaya. Ekaterina terbangun dengan hati terguncang. Ia kembali kepada elder, meminta diajar, dibimbing, dan dituntun. Sang elder mengajarkan iman Kristen kepadanya, menasihatinya untuk menjaga kemurnian hidup dan berdoa tanpa henti. Lalu, Ekaterina menerima misteri baptisan. Setelah itu, menurut tradisi, ia mendapat penglihatan lagi. Theotokos datang kembali bersama Kristus, namun kali ini Tuhan menatapnya dengan kelembutan. Ia memberi Ekaterina sebuah cincin sebagai tanda pertunangan rohani, sebuah tanda bahwa ia dipanggil untuk menjadi mempelai Kristus, bukan dengan pernikahan duniawi, melainkan dengan kesetiaan total kepadanya. Tak lama kemudian, Alexandria diguncang oleh perayaan kafir yang besar. Kota dipenuhi kerumunan, asap korban, api, dan kekacauan arena. Tetapi di balik gegap gempita itu, terjadi kekejaman. Orang-orang Kristen dipaksa menyangkal Kristus, dan yang menolak dijatuhi hukuman berat. Hati Ekaterina terbakar. Ia tidak tahan melihat para pengaku iman diseret menuju maut. Ia pun melangkah maju, mendatangi para pemimpin agama kafir dan bahkan kaisar, mengakui imannya kepada Allah yang esa dan menunjukkan kesalahan penyembahan berhala. Keberaniannya mengejutkan semua orang. Kaisar ingin mempermalukannya dengan kebijaksanaan dunia, memanggil 50 filsuf dan ahli pidato terbaik untuk berdebat dengan Ekaterina. Namun yang terjadi justru kebalikan dari rencana Kaisar. Ekaterina tidak gentar. Dengan ketajaman akal dan keyakinan yang teguh, ia menjawab mereka satu persatu. Tradisi mengatakan bahwa para filsuf itu akhirnya tak mampu membantah. Bahkan beberapa di antara mereka percaya kepada Kristus. Murka Kaisar meledak. Mereka dihukum mati. Ekaterina pun ditangkap. Ia disiksa dan dipenjarakan. Dalam penjara, banyak orang datang hanya karena ingin melihat gadis yang berani itu. Tetapi perjumpaan dengan Ekaterina berubah menjadi perjumpaan dengan iman. Kata-katanya menyalakan terang di hati mereka. Tradisi Oka menyebut bahwa permaisuri dan sejumlah prajurit pun akhirnya mengaku percaya kepada Kristus, dan karena pengakuan itu, mereka juga dihukum mati. Kaisar lalu mengancamnya dengan hukuman yang mengerikan, tubuhnya akan dipecahkan di roda berduri. Tetapi Ekaterina tetap berdiri teguh.
Tradisi menyebut bahwa ketika alat siksaan itu dijalankan, malaikat Allah menghancurkannya, dan pecahannya berhamburan, sehingga banyak orang makin heran dan takut. Masih berusaha menaklukkannya, Kaisar menawarkan kekayaan, kehormatan, bahkan pernikahan. Ekaterina menolak. Ia berkata bahwa ia sudah memiliki mempelai, Kristus, kepadanya ia menyerahkan hidup dan kemurniannya. Penolakan itu menjadi keputusan terakhir. Hukuman mati dijatuhkan, pemenggalan. Sebelum pedang diayunkan, Ekaterina berdoa. Ia tidak mati sebagai orang kalah, melainkan sebagai martir yang menang, karena ia tidak menyerahkan hati dan mulutnya kepada ketakutan. Demikianlah ia menerima mahkota kemartiran. Dan tradisi melanjutkan kisahnya melewati kematian. Relikui Santa Ekaterina dikatakan dibawa ke Gunung Sinai. Kelak, di sana berdirilah biara yang terkenal dengan namanya, tempat ziarah yang mengingatkan banyak orang bahwa hikmat sejati bukan sekadar pengetahuan, melainkan kesetiaan kepada Kristus sampai akhir. Troperion, nada 4. Oleh kebajikanmu, seperti sinar matahari, engkau menerangi para cendekia kafir, dan seperti bulan yang paling terang, engkau menghalau kegelapan ketidakpercayaan. Hai martir Ekaterina, engkau juga menuntun sang permaisuri kepada Kristus, dan dalam pergumulan, engkau mengalahkan sang penyiksa. Karena itu kami berseru kepadamu, bersukacitalah, hai mempelai Kristus yang amat terhormat. Kontakian, nada 2. Marilah kita melakukan puji-pujian bagi Ekaterina yang paling bijaksana, pejuang bagi sang juru selamat, Kristus. Ia telah menelanjangi tipu daya si ular, dan melalui penderitaannya ia menerima mahkota kemenangan, serta menganugerahkan kepada semua yang menghormatinya pengampunan dosa.